Bayangkan sebuah kehidupan di mana saat dunia ribut, Anda tetap diam. Saat orang lain tersulut, Anda tetap jernih. Dan saat segala hal terasa kacau, Anda tetap tahu apa yang perlu dilakukan. Saya ingin mengajak Anda masuk ke dalam dunia yang tenang tapi kuat. Bukan dunia tanpa emosi, tapi dunia di mana emosi tidak lagi jadi tuan, melainkan pelayan. Kita sedang berbicara soal kekuatan mental, dan seperti otot, itu bisa dilatih. Man is not worried by real problems so much as by his imagined anxieties about real problems. Epictetus. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, Anda tidak bisa mengendalikan dunia, tapi bisa mengendalikan diri sendiri. Saya dan Anda tahu, hidup ini tidak bisa diprediksi. Seseorang bisa memotong antrean, atasan bisa marah tanpa alasan, cuaca bisa berubah saat kita sudah merencanakan piknik sejak sebulan lalu. Tapi kita sering bereaksi, seperti semuanya harus berjalan sesuai kehendak kita. Padahal, menurut Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, kebahagiaan adalah hidup selaras dengan alam, dan alam itu acak. Tidak bisa ditebak, tidak bisa dikendalikan. Yang bisa Anda kendalikan, cara Anda merespons. Saat seseorang menyinggung Anda, ingat, mereka menekan tombol, tapi Anda yang mengendalikan mesin. Latihan kecilnya begini, saat Anda merasa emosi mulai naik, tarik napas. Hanya itu, tarik napas dan tunda reaksi Anda beberapa detik. Anda sedang mengambil kembali kendali. Kedua, pikiranmu adalah arena latihan. Kekuatan mental tidak muncul dari membaca teori. Ia dibangun dalam diam, dalam respons kecil terhadap hal-hal yang biasanya memicu Anda. Contoh, Anda ingin lebih sabar, tapi setiap kali macet, Anda mengumpat. Maka di sanalah latihan dimulai. Stoikisme menyebut ini prohairesis, kehendak batin, kemampuan untuk memilih bagaimana Anda merespons dunia luar. Itu inti dari semua kekuatan batin. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Marcus Aurelius. Kita pikir kita harus mengendalikan segalanya agar tenang, tapi justru ketenangan datang ketika kita hanya mengendalikan satu hal, diri sendiri. Ketiga, emosi adalah informasi, bukan komando. Anda boleh marah, Anda boleh sedih, Anda boleh takut, tapi Anda tidak wajib bertindak atas emosi itu. Emosi adalah alarm, bukan remote control. Carl Jung pernah berkata, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you will call it fate." Banyak dari kita menjalani hidup seperti boneka, ditarik oleh benang emosi yang tidak pernah kita kenali. Tapi hari ini bisa jadi titik balik. Latihannya. Saat emosi datang, jangan langsung percaya. Tanyakan, apakah ini emosi yang akurat? Apakah saya perlu bertindak atasnya? Apa pelajaran di balik ini? Dengan begitu Anda tidak lagi bereaksi. Anda merespons, dan itu adalah kekuatan sejati. Keempat, kesulitan bukan musuh tapi pelatih. Pernahkah Anda merasa diuji berkali-kali? Dunia seperti terus mengetuk pintu Anda dengan tantangan. Mungkin itu bukan kebetulan. Nietzsche berkata, "He who has a why to live can bear almost any how." Stoikisme menyebut ini amor fati, mencintai takdir Anda. Bukan pasrah, tapi menerima dan menggunakannya sebagai bahan bakar. Saat hidup melempar batu, gunakan untuk membangun fondasi. Saat gagal, tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bukan karena Anda harus positif terus, tapi karena itu satu-satunya jalan untuk tetap bergerak. Kelima, bangun disiplin lewat pilihan kecil setiap hari. Disiplin bukan soal bangun jam 5 pagi dan lari 10 kilometer. Kalau Anda tidak bisa konsisten merapikan tempat tidur atau mengatakan tidak pada distraksi kecil. Kita ingin hidup besar tapi lupa bahwa hidup besar dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Don't explain your philosophy, embody it. Epictetus. Praktiknya, matikan notifikasi 1 jam saat kerja. Katakan tidak pada sesuatu yang mengganggu fokus. Lakukan satu hal tidak nyaman setiap hari. Disiplin adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang paling nyata. Keenam, tenangkan pikiranmu seperti permukaan danau.
Saat air tenang, Anda bisa melihat dasar danau, tapi saat keruh, Anda hanya melihat pantulan kekacauan. Sama dengan pikiran, kita sering tidak bisa membedakan antara realita dan interpretasi, antara fakta dan reaksi. Seneca bilang, "We suffer more in imagination than in reality." Saat stres datang, tanyakan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa fakta objektifnya? Apa yang saya tambahkan dari kepala saya sendiri? Dengan begitu Anda menarik diri keluar dari pusaran mental dan kembali ke pusat diri Anda. Setiap hari Anda punya pilihan, menjadi orang yang dikendalikan dunia atau orang yang mengendalikan diri dalam dunia yang tak terkendali. Anda bisa melatih ini, bukan dalam teori, tapi dalam praktik, dalam detik-detik sehari-hari yang tampak sepele. Saat Anda memilih untuk tidak membalas komentar pedas, saat Anda bangun tepat waktu, saat Anda menahan diri dari pemborosan emosi. If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it, and this you have the power to revoke at any moment. Marcus Aurelius. Jadi pertanyaannya, apakah Anda siap melatih ketangguhan itu? Jika ya, mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Tekan tombol subscribe, dan kita akan terus belajar menjadi manusia yang lebih kuat. Bukan karena kita tidak merasa, tapi karena kita tahu cara merasa tanpa dikendalikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.